DPD Perbarindo Bali Jumat pagi menggelar rapat kerja daerah Rakerda dan seminar sehari di Sanur Bali. Mengambil tema strategi menghadapi peluang dan tantangan BPR-BPRS momentum hadirnya Undang-Undang P2SK. Rakerda tersebut sebagai wadah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja yang dimandatkan oleh Musda ke-11. Melalui Rakerda tersebut, seluruh BPR di Bali diharapkan semakin sehat, kuat, bertumbuh, dan berdaya saing. Rapat kerja daerah Rakerda dan seminar DPD Perbarindo Bali dibuka Direktur Pengawasan LJK OJK Provinsi Bali Ananda Ermoy, mewakili Kepala OJK Provinsi Bali ditandai pemukulan gong. Hadir juga dalam kesempatan tersebut Ketua Umum DPP Perbarindo Teddy Alamsyah, Ketua DPD Perbarindo Bali Ketut Komplit, Ketua Kadin Bali diwakili Wakil Ketua Gede Sobudi, jajaran pengurus DPD Perbarindo Bali, Kepala BPR Sebali, dan undangan lainnya. Menurut Ketua DPD Perbarindo Bali Ketut Komplit, rapat kerja daerah atau Rakerda DPD Perbarindo Bali sebagai wadah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja yang dimandatkan pada Musda 11 tahun lalu. Meski demikian, menurut Ketut Komplit, secara umum kondisi BPR di Bali masih dalam keadaan baik dan ke depan Perbarindo berharap semakin sehat, kuat, bertumbuh, dan berdaya saing. Lebih lanjut, pihaknya mengatakan aset BPR di Bali yang kini tengah dikelola sebesar 20,6 triliun rupiah dengan jumlah nasabah mencapai 750 ribu lebih. Dana dari masyarakat yang tidak sedikit tersebut menurutnya harus dikelola dengan baik untuk memberikan manfaat demi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ini bisa dipercaya kalau kita mampu mengelola dengan baik. Mampu mengelola dengan baik, dananya aman. Walaupun kita tahu dana masyarakat itu dijamin oleh LPS. Di samping itu ada kemanfaatannya. Dari 750 kita kembangkan lagi, bisa lagi 800 ribu, ya kan? Sehingga apa? Fungsi kita jadi lebih optimum membantu masyarakat dan menumbuhkan ekonomi di wilayah kita masing-masing. Harapannya BPR semakin baik bersama OJK yang melakukan pengaturan pengawasan, industri memiliki perhimpunan yang selalu melihat apa yang mesti kita lakukan ke depan. Sementara itu, Direktur Pengawasan LJK OJK Provinsi Bali Ananda Ermoy mengatakan, meski terdapat 5 BPR yang saat ini telah dibekukan oleh pemerintah, namun menurutnya hal tersebut sebagai bentuk evaluasi untuk BPR-BPR yang saat ini masih bertumbuh. OJK pun terus memberikan pendampingan, pengawasan dan monitoring yang ketat dan lebih rutin melakukan pertemuan dengan pengurus BPR. Lebih lanjut, menurut Ananda, secara agregat, kondisi BPR di Bali cukup bagus dengan total 132 BPR yang ada di Bali. 15% kan masih bagus. Kan masih bagus. Yang 5 itu gimana? Oh, 5 itu ya yang kira-kira masih ada dampaknya lah. Tapi kan kita sudah langsung melakukan pengawasan ya secara ketat, monitoring, dan pasti semua itu akan beres pada waktunya. Nah, kan gitu ya. Pada waktunya akan selesai. Secara agregat. Kita optimis ya. Secara agregat BPR di Bali. Oh, bagus. Semuanya bagus. Ya, bayangkan dari 132 BPR ya, kalau istilahnya 5 ya biasa lah ya. Ya kan? Namanya punya 5 anak, 1 agak bandel ya apa-apa lah, normal itu. Kedepan BPR yang ada di Bali diharapkan terus melakukan evaluasi dan melakukan pembenahan di tingkat pengurus dan juga pemilik. Sementara itu dalam seminar mengambil tema strategi menghadapi peluang dan tantangan BPR-BPRS momentum hadirnya Undang-Undang P2SK menghadirkan 3 narasumber. Di antaranya ekonom Trisno Nugroho, Deputi Eksekutif Director for MSME Finance Millennium Challenge Account Indonesia 2, Agustinus Siregar, serta IK Agus Adiasa selaku Kepala BI Bali. Ari Wiratmaja, Bali TV.